Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersua kembali, mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik, diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, pelajaran kitab Fathul Qarib kita lanjutkan. Tadi saya yakin sudah pada nulis semua. Sekarang dipersiapkan pulpennya. Di sini akan saya bacakan seperti biasa untuk memahami tiga hal sekaligus: mengetahui status lafadz atau tarkibul lafzi, kemudian yang kedua mengetahui maknanya per kata, dan yang ketiga mengetahui terjemahannya. Tiga target ini yang saya harapkan, dan mudah-mudahan di akhir tahun nanti saya sangat-sangat berharap anak-anakku dapat membaca kitab gundul yang tanpa harokat, tanpa makna, dengan lancar. Itu harapan saya. Oleh karena itu mohon untuk 1 tahun ini benar-benar difahami betul, termasuk salah satu cara agar kita pandai membaca kitab gundul. Apa yang saya sampaikan nanti silahkan diulang-ulang kembali sampai benar-benar hafal. Minimal kalau sudah hafal, itu nanti kita baru akan memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana bisa dibaca mubtada, bagaimana bisa dibaca khobar. Tapi yang penting saya pun dulu menghafalkan waktu di pondok. Jadi per kalimat maknanya itu sampai saya ulang-ulang sampai benar-benar saya hafal. Dan setelah hafal dicoba dengan membaca kitab yang kosong atau menulis di buku yang kosong. Silahkan dicoba membaca kosongan. Nanti suatu saat insya Allah kalau sudah masuk normal, insya Allah akan saya tes untuk membaca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Wa furudul wudu'i, utawi piro-piro fardune wudu iku sittatu asya'a, ono 6 piro-piro perkara. Nah ini diingat, bacaannya harus persis benar. Asya'a ini jadi mudhof ilaih dibaca majrur, dan alamatul jarri wa alamatu jarrihi napa fathah. Tidak boleh asya'i karena isim ghairu munsharif, ketika majrur alamatnya napa fathah. Wa furudul wudu'i utai pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, ono 6 pira-pira perkara. An-niyatu rupane niat. Oleh niat inda ghaslil wajhi, nalikane basuh wajah. Silahkan dimaknani pakai makna Jawa, kemudian ditulis yang komplit, nanti dihafalkan. Wa ghaslul wajhi, lan basuh wajah. Yang kedua itu basuh wajah. Kemudian wa ghaslul yadaini, lan basuh tangan loro, oleh basuh ilal mirfaqaini, maring sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si, lan ngusap sebagiane rambut sirah. Ngusap sebagiane sirah. Artinya kalau di atas kepala ada rambutnya, yang ngusap rambutnya. Wa ghaslur rijlaini, lan ngusap basuh sikil loro ma'al ka'baini, sertane kemiren loro. Wat tartibu, lan tartib ala ma ing atase perkara zakarna kang wis nyebut sapa ingsun hu ing ma. Ini jadi tahun ini saya targetkan mulai babul wudu ini harus benar-benar nanti difahami betul. Walaupun mungkin dulu di kelas 2 ada sebagian kelas yang sudah, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba untuk menggali lagi. Jadi wa furudul wudu'i, kalau kita terjemahkan, fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat.
Niatnya itu kapan? Ketika membasuh wajah. Nah, ini terjemahnya dulu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib. Ini kami jelaskan. Jadi target saya minimal tahu targetnya wa furudul wudu, misalnya menjadi mubtada, itu harus tahu arti kata furud itu berarti fardu, wudu berarti wudu, sittatu berarti 6, asya'a berarti 6 sesuatu. Ini harus difahami betul per kata, setelah itu terjemahannya juga bisa. Yang disebut dengan fardu itu berbeda dengan syarat. Mungkin saya akan merangkan sedikit, kadang-kadang menggunakan bahasa Arab. Mal farqu bainal fardi wasyarti, supaya pendengaran atau masmu'at, apa-apa yang didengar, kalau sering mendengar kata-kata Arab, insya Allah akan memperlancar bahasa Arab, walaupun ketika saat itu belum faham. Mal farqu bainal fardi wasyart, kalau syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan sesuatu itu. Tapi kalau fardu adalah sesuatu yang dikerjakan ketika berada dalam fardu tersebut. Fardunya wudu yang pertama adalah an-niyah. Niat itu lafzuhu sunnah wa mahalluhu fil qalbi. Jadi yang namanya niyah itu melafalkannya sunnah, tapi istilahnya ngerentek di hati itulah yang wajib. Yang disebut dengan niyah apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja untuk melakukan sesuatu tapi bebarengan bersamaan dengan sesuatu tersebut. Fa in taraha sumya azman. Ketika fi'lunya atau pekerjaannya ini lambat atau di belakang, maka disebut azm. Misalnya saya ingin pergi ke pasar. Saat Anda mengucapkan itu, menginginkan itu, kan belum pergi ke pasar. Itu namanya azm. Oleh karena itu, tidak boleh niat itu dilafalkan sebelum wudhu. Saya niat wudhu fardu karena Allah Ta'ala baru membasuh wajah. Tidak boleh. Oleh karena itu disebutkan an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat bersamaan ketika membasuh wajah. Jadi kalau pakai bahasa Jawa berarti ketika persis membasuh wajah, niat ingsun wudu krana ngilangke kumaha cilik fardu krana Allah Ta'ala. Harus persis bersamaan dan di hati. Adapun lafalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu adalah lafzun niyah. Wa hukmuhu as-sunnah. Lafalnya itu sunnah. Wa amman niyah fawajibatun li'annaha min furudil wudu. Karena an-niyah termasuk bagian daripada fardul wudu. Oleh karena itu, ini kunci semua amalan ibadah adalah ad-niyah. Innamal a'malu binniyah. Oke. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan ketika membasuh sebagian daripada wajah. Niatnya ini boleh diucapkan panjang seperti nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhallahi ta'ala. Jadi yang diniatkan dalam hati, saya berniat wudu krana ngilangake hukum atas cilik fardu krana Allah Ta'ala, itu panjang. Kalaupun mau singkat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu pun sah. Aku niat ngelakoni wudu. Tok, niatnya hanya gitu. Niat ingsun wudu krana Allah Ta'ala, sudah sah. Niat ingsun wudu atau nawaitul wudu'a. Gitu aja, kalau mau disingkat itu sudah dianggap sah. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah membasuh bagian daripada wajah. Kalau kita mau sebelum ke wajah, kalau kita jelaskan lebih lebar lagi, kalaupun di situ ada ishtirakun niyah,
menggabungkan niat wudhu dengan niat yang lain, misalnya bangun tidur sekaligus niat wudhu sekaligus membersihkan muka, itu sahha wudhu'uhu, tidak masalah, sah wudhunya. Kalaupun diniati sekalipun membersihkan muka dan niat berwudhu, ada niatan dua sekaligus, itu tetap tidak mempengaruhi istilahnya keabsahan, tetap sah. Kemudian yang kedua, watsani ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua wajah. Wahadduhu, nah ini wahadduhu itu apa yang disebut wajah itu batasnya gimana? Tulan ma baina manabiti sya'ri, ma baina manabiti sya'ri wa akhiril lihyain, wa akhiril lahyain. Jadi antara tumbuhnya rambut ini panjangnya sampai pada akhir apa? Janggut. Akhir janggut. Jadi bahasa Arab itu antik. Lihyatun itu artinya jenggot. Kalau lahyatun itu artinya janggut. Jadi lahyatun berarti kan di fathah. Fathah itu di atas. Atas berarti jenggot. Kalau lihyatun itu berarti kan kalau di atas berarti janggut. Kalau yang bawah lihyah kasroh, kasroh di bawah itu kan berarti jenggot. Kalau diharokati fathah lahyah berarti kan di atas berarti janggut. Kalau lihyah kasroh, kasroh kan di bawah berarti jenggot. Sama kayak janazatun sama jinazatun. Kalau janazah itu mayitnya, karena diharokati fathah berarti di atasnya. Kalau jinazatun tuh keranda. Jinazah diharokati kasrah berarti di bawahnya mayat apa? Keranda. Itulah uniknya bahasa Arab. Itu batasnya. Ingat, wajah ini berarti antara tempat tumbuhnya rambut sampai pada akhir janggut, dagu. Oleh karena itu, ini juga menjadi aurah seorang perempuan, batasnya sama. Makanya kalau pakai kerudung jangan sampai terlihat lehernya, harus sampai pada akhir janggut. Ini terutama untuk anak-anakku yang perempuan, mohon diperhatikan, satu rambut aja yang kelihatan aurah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berpakaianlah yang islami, berpakaianlah yang baik, karena termasuk syarat-syarat berpakaian baik di sekolahan maupun di rumah. Ini mohon diperhatikan, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah, terutama anak-anakku yang perempuan. Itu memang ada aturan-aturan tertentu di mana pakaian itu harus benar-benar menutup aurat, jangan sampai ada sedikit pun yang kelihatan. Kemudian pakaian itu tidak boleh yang terlalu tipis sehingga nerawang terlihat dari luar. Kemudian juga tidak boleh terlalu ketat. Itu tentang adabul libas, adab bagaimana berpakaian bagi seorang wanita, dan ini mohon diperhatikan karena termasuk bagian daripada akhlakul karimah. Kemudian untuk batas lebarnya itu antara dua telinga, antara dua tulang yang tumbuh di telinga itu, jadi antara kanan dan kiri ini adalah batasnya. Itu jadi batas wahadduhu ardan ma bainal udhunaini, antara dua telinga itu adalah batas lebarnya, dan itu juga menjadi batas daripada auratul mar'ah yang untuk ditutupi. Kemudian yang ketiga adalah ghaslul yadain. Ghaslul yadain ilal mirfaqain. Harus membasuh kedua tangan sampai kepada batas siku. Sampai kepada batas siku. Dan ini harus dilebihkan. Karena dalam kaidah fikih disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Kalau kita pas sampai kedua siku, ini kadang-kadang bisa-bisa kurang.
karena ngepaskan itu sulit, makanya harus dilebihkan. Makanya dalam membasuh tangan harus dilebihkan, lebih utama ketika kita balik seperti ini, karena di dalam kuku ini bisa terbasuh semuanya. Jadi ke dalam kuku ini bisa terbasuh semuanya. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Otomatis kalaupun kepalanya penuh dengan rambut, mengusap sebagian rambut yang ada di bagian kepala. Misalnya rambutnya panjang sampai bawah, tidak boleh kita yang perempuan mengusap yang bagian bawah, yang dalam batas kepala itulah yang diusap. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Ini juga diperhatikan, sampai kepada mata kaki harus dilebihkan supaya yakin bahwasanya yang benar-benar terbasuh itu sampai kepada mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib, harus berurutan, mulai dari membasuh wajah, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Ini harus dilakukan berurutan. Ini adalah 6 yang menjadi furudul wudu, yang menjadi kewajiban wudu. Saya kira masalah fiqhiyahnya mungkin sudah diterangkan oleh Bapak Guru yang mengampu pelajaran fikih. Saya lebih kepada metode agar anak-anak bisa membaca kitab. Mohon nanti setelah ini benar-benar dihafalkan, dan nanti akan saya tes mungkin 1-2 anak untuk mengirimkan video dalam kondisi membaca kitab yang kosong. Itulah harapan kami. Kemudian anak-anakku sekalian, kiranya nanti akan kami lanjutkan bab yang selanjutnya tentang sunanul wudu yang jumlahnya ada 10. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunah, wa sunanuhu utawi pira-pira kesunahane wudu iku asyratu asya'a, ana 10 pira-pira perkara. At-tasmiyatu rupane maca bismillah. Wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima sadurunge nglebokno epek-epek loro al inaa ing wadah. Wal matmadatu lan berkumur. Wal istinsyaqu lan nyerot banyu irung. Wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Wa mashu jami'il udzunaini lan ngusap sekabehane kuping loro, rupane zahirihima jabane kuping loro, wa batinihima lan jerone kuping loro. Oleh ngusap bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kassati kang ketel. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kassati kang ketel. Di situ ada al-kassati atau tidak? Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kassati kang ketel. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro, warijlaini lan drijine sikil loro. Wa taqdimul yumna lan dhisikno anggota sing tengen alal yusra ngerekno anggota sing kiwa. Wa taharatu lan sesuci salasan kelawan ambal kaping telu, salasan kelawan ambal kaping telu. Wal muwalatu lan nuli. Oke, kemudian terjemahannya, adapun kesunahan wudu itu ada 10. Yang pertama membaca basmalah. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat air. Kemudian berkumur, kemudian mengisap air ke hidung, kemudian mengusap semua kepala,
dan mengusap semua kedua telinga baik luar maupun dalam dengan air yang baru. Kemudian mengusap jenggot yang tebal. Kemudian membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Takhlil itu bukan membasuh ya, menyela-nyelani, istilahnya musyabakah atau ngapurancang, membersihkan sela-sela kedua tangan dan kaki. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri, dan kemudian bersuci 3 kali, dan yang terakhir adalah bersambung terus menerus. Inilah kesunahan wudhu. Mungkin sebagian kelas juga sudah ada yang pernah saya sampaikan, tapi yang menjadi inti makna, jawa, tarkib, harokat, dan terjemah harus benar-benar bisa dipraktekkan. Saya akan terangkan masalah fikihnya secara singkat, dan setelah itu saya akan evaluasi cara anak-anakku sekalian untuk membaca. Kesunahan wudhu itu ada 10. Yang pertama at-tasmiyah, minimal membaca bismillah, itu aqallul basmalah, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya terangkan sedikit-sedikit, kadang-kadang menggunakan bahasa Arab untuk melatih antum sekalian. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air. Ini terutama air yang sedikit. Ini kalau kita mau jadikan tangan kita ini sebagai gayung, itu harus kita cuci dulu sebelum dimasukkan. Kemudian berkumur, itu termasuk sunnah juga, tidak wajib. Berkumur, wal istinsyaq, itu kita berkumur sambil menyedot air ke dalam hidung kita, kemudian dikeluarkan lagi seperti itu. Kemudian mengusap semua kepala, jadi semua kepala diusap seperti ini hukumnya sunnah. Yang wajib tadi hanya 3 helai rambut. Kemudian selanjutnya adalah mengusap seluruh telinga, jadi ini dibasahi kemudian diusapkan gini, ini hukumnya sunnah. Jami'il udhun, kemudian diginikan supaya luar dan dalam semua kena air. Jadi bisa juga gini dulu baru seperti itu. Kemudian wa takhlilul lihyah, kalau kita punya jenggot tulang ini harus dibersihkan sela-selanya, kasih air kemudian kayak kita menyisir jenggot. Wa takhlilu asabi'il yadain, gini. Atau dibersihkan satu-satu. Kemudian kaki juga sama. Ini sunnah untuk takhlil. Wa takhlil. Kemudian selanjutnya taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan dulu baru yang kiri, itu adalah sunnah. Kemudian kita 3 kali, dianggap 1 kali kalau sudah rata. Kalau sudah rata berarti dianggap sekali, baru 2 kali dan 3 kali. Kalaupun sudah 1000 kali tapi belum rata, itu belum dianggap 1 kali. Di 1 kali itu kalau sudah rata. Kemudian yang terakhir wal mualah, itu bersambung. Jadi kita membasuh wajah, setelah itu membasuh tangan, kemudian bersambung terus, namanya bersambung. Hukumnya sunnah. Kalaupun misalnya setelah kita baru membasuh wajah, kemudian ada kawan yang manggil, Mbak tolong aku bantuin sebentar. Kita bantu kawan dulu misalnya. Setelah itu baru kembali melanjutkan tangan. Itu hukumnya boleh, karena mualah adalah hukmuha as-sunnah. Al-mualah awit tatabu', terus menerus. Ini hukumnya adalah sunnah. Yang dibilang terus menerus itu sekiranya air itu belum kering. Kalau air sudah kering itu maka dihukumi adamul mualah, tidak bersambung, tapi hanya hukumnya sunnah. Oke, anak-anakku sekalian, sudah kami bacakan, kami jelaskan, tarkibnya jelas, arti tiap kata juga jelas, dan terjemahnya juga jelas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, dan saatnya ganti Pak Guru mendengarkan kalian membaca buku kalian. Kalau bisa ada tulisan kosong yang tidak ada harokatnya, tulisan yang ada harokatnya disingkirkan. Saya ingin mencoba 2 atau 3 anak. Siapa yang siap saya persilahkan. Nanti kalau nggak ada yang siap akan saya tunjuk, dan harus siap untuk membaca kitab
kekosongan. Karena ini harapan kami nanti di akhir tahun, mudah-mudahan kalau sudah benar-benar memahami, hafal, baik itu tarkib, makna Jawanya maupun terjemahnya, insya Allah di akhir tahun nanti ada tes, termasuk bagian penentu. Dan ini mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan kalian bahwa kalian bisa membaca kitab Gundul ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.